satu kegiatan ke depan yang kita mau lakukan di sini di SMP 4. Kebetulan memang kalau detail ini sedikit mau berbagi dengan kita. Nah, soal apa dan bagaimana sedikit nanti detail menjelaskan. Dan ini sebenarnya berangkat dari dulu, kalau bukan saya ke pengawas saja, sebenarnya salah satu ekspektasi yang baru sekarang ini dibicarakan tentang yang kemarin saya ngomong itu. Kemarin itu saya kemudian muncul di tempat kelihatan tempat terkait metaverse yang kami itu 2019 kalau tidak salah tanggal 11 Oktober 11 Oktober itu sudah terjadi di Lewontek tentang rumah belajar yang kemudian tanggal 15 itu saya pengawas dia narasumber terakhir yang datang ke Lewontek untuk terkait rumah belajar yang 4 hari kemudian saya bilang pengawas di video ini yang sekarang ini akan menjadi guru di sekolah murid. Bukan siapa-siapa, ini Ibu Tere namanya, orang Sunda yang lahir di Jawa. Silahkan ini dengan teman-teman. Baik, terima kasih untuk waktu kesempatannya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, mohon izin. Jadi hari ini saya mohon waktu sebentar untuk kita bersama-sama menyimak mungkin seperti sosialisasi terkait dengan rumah belajar. Jadi saat ini seperti yang disampaikan Bapak, saya sedang mengikuti program atau kegiatan pembatik pembelajaran berbasis TIK dari Pusdatin Kemdikbud dan sudah ada di level 4. Dan kita yang lain di Sumba Tengah adalah Ibu Korine. Ya, jika ada yang berkenan ya dengan Ibu Korine, ya kami sama-sama di pembatik level 4 dan pada level 4 ini kami memang diminta untuk berkolaborasi dan berbagi. Jadi karena seperti yang Bapak sampaikan tadi, istilahnya ada keinginan untuk menindaklanjuti terkait seperti apa mungkin model pembelajaran atau mungkin juga hal-hal lain dari rumah belajar, maka saya mencoba menyambung kembali ya apa yang sudah terjadi saat itu tapi di tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda juga pastinya, yaitu di tempat yang sama. Ya, seperti itu. Ya. Jadi semoga mungkin yang tadi akan direncanakan, mungkin nanti terkait kegiatannya, Bapak menyampaikan kita masih lihat peluang waktu dan juga kesempatannya, tapi direncanakan dalam waktu dekat ini dan saya sangat menyambut baik hal itu karena memang tugas kami sebagai pembatik memang untuk berbagi dan berkolaborasi, bukan hanya ketika saya di SD lalu saya berbagi dengan teman-teman di jenjang SD. Nah, jika memungkinkan bisa juga dari jenjang PAUD ataupun sampai SMA, SMK. Jadi SMP juga merupakan bagian dari situ. Nah, jadi kesempatan kali ini tentunya saya harus menyampaikan terlebih dahulu sebetulnya apa itu rumah belajar. Jika saja di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengar atau belum sama sekali, maka saya mohon izin untuk menyampaikan. Dan mohon izin juga untuk sambil berdiri Bapak supaya lebih semangat. Jadi rumah belajar ini Bapak Ibu itu merupakan produk istilahnya portal pembelajaran yang bisa diakses baik itu oleh guru, siswa maupun orang tua yang produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dari Pusdatin. Nah, kemudian rumah belajar itu sendiri di dalamnya menyediakan berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, sebagai informasi untuk kita, saya sharing sedikit apa yang kami sudah lakukan di SD, baru-baru ini dengan anak kelas 4 SD, kami mencoba menerapkan model pembelajaran inovatif. Mungkin di SMP ini sudah biasa, tapi bagi kami di SD itu hal yang baru, yaitu SOLE. SOLE itu Self Learning Organized Environment. Jadi di situ maksudnya model pembelajaran di mana anak itu secara aktif mencari pengetahuan, kemudian guru bertindak sebagai fasilitator. Nah, dari mana saya mendapatkan terkait dengan model pembelajaran SOLE? Tentunya dari rumah belajar ini. Nah, kemudian selanjutnya kami juga mengintegrasikan sumber belajar yang diperoleh dari portal rumah belajar. Dari brosur yang saya bagikan di situ sudah ada penjelasan, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, menariknya lagi kalau misalnya di SMP ini sudah ada lab, kemudian bahkan anak-anak juga di rumah atau bahkan di sekolah ada tablet ataupun HP, menariknya lagi rumah belajar ini bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Maksudnya ketika yang lalu mungkin kita pembelajaran di masa pandemi kan tentunya kita bukan tetap muka lagi, tetapi di situ anak bisa kita berikan tugas, bahkan kita bisa membuat kelas maya, namanya di sini ada fitur kelas maya. Nanti kita sebagai guru membuat kelas di dalamnya. Kemudian anak-anak masuk mendaftar dengan akun mereka, termasuk kita juga sebagai guru di dalamnya. Lalu ada penugasan-penugasan yang bisa mereka kerjakan di rumah ataupun di tempat-tempat lain, tidak harus di sekolah. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang kita sudah tetap muka, maka bisa kelas maya juga digunakan? Tentu bisa. Nah, selain itu ada juga fitur-fitur pembelajaran yang lain seperti bank soal. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kita
kesulitan untuk pelaksanaan penilaian akhir semester. Nah, kalau kita perlu referensi bank-bank soal dari SMP itu untuk setiap mata pelajaran, kita juga bisa menggunakan ini. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang sangat bermanfaat. Termasuk misalnya kita yang mau naik pangkat atau kita butuh sertifikat, itu jangan mencari di tempat lain pelatihan-pelatihannya. Ada sendiri yang disediakan, yaitu lewat fitur pengembangan di sini keprofesian berkelanjutan. Seperti yang saya ikut sekarang ini, saya sudah di pembatik level 4. Jadi kalau saya lulus dari level 4 ini, saya langsung mendapat 4 sertifikat. 4 sertifikat itu levelnya nasional dari kementerian langsung, dan bayangkan berapa angka kredit yang kita dapat hanya dengan kita mengikuti kegiatan itu. Apakah itu menyita waktu kita sebagai guru meninggalkan anak-anak kita pergi pelatihan di tempat lain? Tentu tidak. Itu kita laksanakan selama 4 level itu dengan online. Nah, kalau online tentu saja kita bisa gunakan waktu-waktu di luar jam tugas mengajar kita di sekolah. Maka itu sangat penting sekali. Kenapa saya perlu menyampaikan hal ini? Karena saya ingin Bapak Ibu guru yang ada di SMP ini juga bisa menerapkan atau memanfaatkan rumah belajar ini. Baik untuk kita pribadi, misalnya kita tadi mendapatkan pengembangan keprofesian berkelanjutan, ataupun juga dalam pembelajaran kepada anak-anak lewat berbagai fitur yang kita manfaatkan. Contohnya seperti kemarin kami mencoba di SD. Begitu. Jadi ya bayangan saya ketika kita ada sama-sama di KPM Seram di Pendidikan Sumba Tengah, tentunya kita harus berkelanjutan. Ya, saya juga percaya Bapak Ibu guru di sini juga inovatif. Buktinya ya itu HNPK sudah berjalan lancar dan juga hal-hal lain. Nah, kami yang ada di bawahnya di level SD, kami mencoba juga yang inovatif walaupun masih istilahnya dalam tahap belajar betul-betul. Tetapi kami ingin mencoba mempersiapkan anak-anak kami supaya ketika nanti mereka masuk di SMP ini, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang inovatif. Contohnya tadi ketika mereka sudah tahu apa itu soleh, seperti apa menggunakan rumah belajar. Nah, supaya jangan terputus di SMP ini, maka mari kita bersama-sama di SMP juga gunakan rumah belajar ini. Memang tidak ada kewajiban juga dari kementerian, tapi ketika tadi saya mendengar semangat di Bapak Kepala Sekolah, tahun ajaran baru kita kurikulum merdeka. Nah, kebetulan kami juga sudah kurikulum merdeka, khususnya tahun pertama ini kelas 1 dan kelas 4. Jadi saya disuruh sebagai kelas 4, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang sempat melihat postingan saya di media sosial terkait dengan pembelajaran. Ya walaupun mungkin menurut orang lain biasa, tetapi ya namanya kita kita ingin berbagi sekecil apapun menurut kita dan menurut kita itu biasa, tapi mungkin saja menurut orang lain itu hal yang ini luar biasa. Jadi kalau motif saya berbagi, kemudian lewat media sosial dan juga termasuk hari ini, bukan semata-mata ingin supaya terlihat bahwa seperti apa, tetapi ingin kita mengajak bersama-sama untuk kepentingan anak-anak kita. Itu tadi yang kita sudah mulai dari bawah supaya kita lanjutkan di sini. Maka di sini akan lebih mantap lagi di SMP. Karena kalau di SMP di sini saya lihat labnya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian juga Bapak Ibu gurunya juga kalau di SMP kan tentunya terkait dengan IT ini bukan hal yang baru yang kita belum tahu sama sekali. Bahkan anak-anak SMP apalagi kalau mereka memiliki HP Android sendiri, tentunya hal yang kita harapkan belajar kemana saja, kapan saja, dengan siapa saja itu bisa terjawab. Beda lah kalau dengan anak-anak SD yang mungkin masih sangat tergantung terkait dengan penggunaan alat-alat IT di rumah, misalnya HP. HP kan mereka mungkin tidak memiliki sendiri, jadi mereka masih tergantung pada orang tua. Tapi kalau anak-anak kita yang SMP, mungkin mereka sudah banyak yang memiliki sendiri HP. Jadi harapannya seperti itu. Nanti brosur ini bisa saya perbanyak dan juga nanti saya berikan lagi sehingga bapak mama juga sambil nanti mencoba menginstal, kalau bisa kalau di HP-nya bisa skala pixel lebih bagus. Jadi tinggal dibuka dari Play Store, kemudian kita download aplikasi namanya Rumah Belajar Kemdikbud. Kalau bapak masih ada ya. Jadi itu tinggal kita klik saja. Kemudian kalau misalnya kita diminta mendaftar, kalau misalnya kita sudah ada akun belajar.id, itu bisa mendaftar dengan akun belajar.id. Nah, kalau misalnya nanti anak-anak ya kita sampaikan kepada mereka, lalu mereka mungkin belum memiliki HP, bisa juga diakses bersama-sama di ruang lab menggunakan komputer atau laptop. Itu alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id. Jadi tinggal ketik saja seperti itu, atau ketik langsung Google Rumah Belajar Kemdikbud, nanti dia akan muncul menu-menu seperti yang ada di brosur ini. Seperti itu penjelasannya. Dan cara menggunakannya juga cukup mudah. Kalau misalnya nanti kita mau butuh terkait dengan video-video atau terkait dengan buku sekolah elektronik dan lain-lain, ini silahkan tinggal diklik saja.
saluran dari kementerian, begitu, saluran dari kementerian untuk menyampaikan ini, karena tidak mungkin dari kementerian akan langsung turun ke setiap sekolah. Nah, kamilah yang disebut sebagai sahabat rumah belajar ini, yang ada di setiap daerah ini, yang mencoba berbagi kepada Bapak Ibu. Jadi seperti ini saja penyampaian saya. Memang tidak butuh waktu lama, tetapi mungkin nanti lebih lamanya lagi ketika di kegiatan berikutnya. Jadi yang saya sampaikan kepada kepala sekolah, kebetulan di level 3, jadi di bawahnya sebelum level 4 ini, saya mencoba membuat yang namanya multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Smart Apps Creator SAC di situ. Dan harapan saya ketika kita di kelas itu sudah menggunakan multimedia yang interaktif itu, nanti anak-anak itu kan bisa lebih semangat begitu untuk ini, dan itu bisa dibuat aplikasi di HP. Jadi kalau rumah belajar itu kita tinggal download, kita pakai yang online buat. Tapi nanti ada juga aplikasi yang bisa kita buat, kita sendiri yang buat atas nama kita masukkan di HP anak. Dan itu juga tentunya akan menambah nilai HP kredit kalau kita ajukan sebagai penggunaan alat peraga. Jadi semoga nanti bisa segera dieksekusi, tinggal waktunya nanti kita sesuaikan. Saya akan mencoba berbagi dengan Bapak Ibu guru terkait dengan salah satu materi, yaitu tadi multimedia interaktif. Harapannya nanti satu guru bisa menghasilkan satu multimedia interaktif dari setiap mata pelajaran, dan hubungannya dengan kurikulum mereka pasti banyak gitu. Ya, jadi mungkin seperti itu saja penyampaian saya. Saya mohon maaf ini sangat terburu-buru, tapi memang ya kita ambil waktu di sela-sela ada waktu seperti ini, kemudian pertanyaan dekat ya. Seperti itu, jangan sampai nanti nih Bu Tere sudah sampai di Manggarai, sudah sampai di Jawa terkait dengan ini, tetapi kami yang ada di sebelah kami tidak pernah dengar. Kebetulan ya saya sudah diseminasi di sekolah, tinggal di